Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maritza Nabila Aulia Putri dengan NIM 24020203773, berasal dari kelas T. Jadi untuk materi UAS kali ini dalam mata kuliah Organization Behavior, saya mengambil materi tentang peran kepemimpinan, struktur organisasi, dan motivasi dalam menciptakan organisasi yang efektif. Jadi untuk materinya akan saya bacakan melalui slide PowerPoint ya. Peran kepemimpinan, struktur organisasi, dan motivasi dalam menciptakan organisasi yang efektif. Jadi organisasi yang efektif itu tidak terjadi secara langsung maupun instan. Jadi mereka itu memiliki 3 elemen yang sangat penting untuk menentukan efektivitas utama organisasi tersebut. Nah, jadi mereka itu harus memiliki seorang pemimpin yang tepat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu mereka itu memiliki struktur organisasi yang jelas dan sesuai, serta memiliki motivasi individu antar kelompok kerja yang tinggi. Jadi ketiganya itu saling berkaitan dan mempengaruhi kinerja serta budaya organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk gambaran umum konsep teoritisnya, kepemimpinan dalam BEM itu bukan hanya sebuah jabatan formal, tetapi mencakup kemampuan dalam mempengaruhi seperti memberi contoh dan membangun budaya kerja yang positif. Nah, jadi di dalam BEM ini gaya kepemimpinan yang partisipatif sangat penting karena semua anggota itu adalah rekan kerja yang setara. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Untuk organisasi di dalam badan eksekutif mahasiswa itu umumnya itu terdiri dari presiden mahasiswa, habis itu ada di bawahnya yaitu wakil presiden mahasiswa dan berbagai kementerian. Jadi kementeriannya itu ada 7. Nah, jadi yang pertama itu Kementerian Keuangan Negara, habis itu ada Kementerian Administrasi Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan, dan yang terakhir itu ada Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa. Nah, jadi mereka itu memiliki struktur organisasi yang seperti itu. Dan juga misalkan jika mereka memilih struktur organisasi yang terlalu formal tanpa koordinasi yang aktif, itu pasti akan membuat komunikasi antar kementerian itu semakin merenggang. Untuk motivasi yang diberikan untuk anggotanya, jadi anggota BEM itu bersifat sukarela sehingga motivasinya itu menjadi sangat krusial, serta biasanya motivasi khas dalam BEM itu mereka itu memiliki kesempatan belajar dan berkembang terus menerus, habis itu memiliki relasi sosial dan jaringan antara organisasi yang lain, serta memiliki pengakuan dari sesama mahasiswa maupun dosen. Jadi untuk studi kasusnya itu organisasi BEM ini pernah merancang sebuah program kerja yang bernama Pilmapres. Jadi Pilmapres ini adalah pemilihan mahasiswa berprestasi yang dimana proker ini itu menjadi sebuah ajang pencarian mahasiswa berprestasi yang ada di Instiki. Jadi untuk proker ini itu diawali dengan tahap pendaftaran, habis itu ada seleksi berkas-berkas hingga tes akademik dan wawancara yang dilakukan oleh para dewan juri yang profesional. Namun di balik suksesnya acara kegiatan Pilmapres tersebut, ada beberapa konflik interpersonal yang terjadi oleh anggota dan koordinasi
tim mereka. Jadi untuk awal masalahnya itu terdapat kepada koordinasi dan wakil koordinasinya. Jadi wakil koordinasi dan koordinasinya itu kurang membagikan job desk kepada para anggota, sehingga dari koor dan WK-nya itu kebanyakan kerja sendiri, dan mereka itu kurang tegas juga untuk mengasih job desk kepada para anggota. Nah, habis itu komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar terhadap inti dengan koordinasinya mereka. Jadi mereka itu saling memberi tugas tanpa komunikasi yang sangat jelas, sehingga jadinya kerjaannya itu menjadi lelet. Karena masalah tersebut, dampaknya pun mereka menjadi kurang persiapan saat mempersiapkan acaranya. Habis itu konflik antara koor, WK, dan inti yang saling debat. Habis itu mereka pekerjaannya itu menjadi lambat dan kayak dikerjain secara mendadak, serta anggotanya itu merasa kurang dilibatkan. Nah, jadi untuk solusi yang terjadi karena masalah miskomunikasi tersebut itu, jadi mereka itu mencoba mengubah gaya kepemimpinan untuk koordinatornya itu menjadi transformasional. Jadi kepemimpinan ini itu ditujukan untuk memotivasi dan menginspirasikan anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, serta mendorong terus pengembangan diri dan perubahan yang signifikan. Habis itu mereka itu harus membuat pengaturan seperti struktur yang jelas, seperti memberikan SOP, Standard Operational Procedure, agar para anggota itu tidak menyepelekan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Dan juga solusi yang lain itu kita memberikan mereka motivasi melalui sebuah pemberian penghargaan, keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pelatihan dan pengembangan antar anggota. Jadi untuk kesimpulannya adalah studi kasus pada program Pilmapres ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi, komunikasi, dan kejelasan tugas serta kurangnya memimpin dapat menimbulkan konflik dan debat sehingga menghambat kelancaran kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan gaya kepemimpinan ke arah transformasional, perbaikan struktur kinerja yang lebih terarah, serta meningkatkan motivasi melalui penghargaan dan pelibatan aktif anggota. Nah, jadi dengan perbaikan tersebut, proker dalam organisasi BEM ini pasti mampu menciptakan lingkungan organisasi yang lebih efektif, produktif, dan harmonis. Untuk refleksi pribadi ini, dalam pengamatan ini saya belajar bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya tentang pengambil keputusan, tetapi juga harus menjadi sebuah panutan dan motivator. Nah, jadi strukturnya itu tidak harus rumit, tapi harus jelas. Motivasi anggotanya juga harus dirawat, dan tidak cukup untuk memberinya tugas doang. Jadi organisasi ini itu bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses yang melibatkan hati, pikiran, dan kerjasama oleh semua pihak. Jadi sekian untuk materi presentasi hari ini. Saya Maritza Nabila Aulia Putri dengan NIM 24020 373 mengucapkan terima kasih.